Shalom sahabat Yakum Fellowship yang saya kasihi, dimanapun saat ini saudara berada. Saudara, hari ini kita akan diajak untuk merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu bersatu dan bersekutu. Saudaraku, persekutuan adalah ciri khas kekristenan. Karena Tuhan memanggil kita untuk bersekutu, bukan untuk saling memisahkan diri satu dengan yang lainnya. Karena itulah saudaraku, persekutuan perlu terus kita perjuangkan dengan cara kita hidup dalam kesatuan. Karena persekutuan tanpa adanya persatuan akan menuju kerapuhan. Bagaimana caranya supaya kita itu tetap bisa bersatu dan bersekutu? Itulah yang akan menjadi perenungan kita pada Yakum Fellowship kali ini. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur melalui Yakum Fellowship kami dipertemukan kembali pada hari ini. Hari ini kami akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah, tuntun dan kuasailah kami dengan kuasa-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan, mari kita baca dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Jadi, bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudaraku, dikisahkan ada sekelompok kuda liar yang tengah merumput di padang belantara. Tiba-tiba muncullah seekor harimau yang sedang mencari mangsa. Serentak kuda-kuda itu ketika melihat harimau yang siap menerkam mereka, kuda-kuda itu melindungi diri mereka dengan cara mereka saling berhadapan dengan membentuk lingkaran. Harimau pun tidak berani mendekat, saudaraku. Kenapa demikian? Karena takut kena tendangan kaki-kaki kuda itu. Namun harimau tidak kehilangan akal. Harimau tidak menyerah dengan keadaan itu, saudaraku. Tetapi dia tetap berusaha bagaimana dia itu bisa menerkam salah satu
kuda itu. Dengan tipu muslihatnya, harimau itu berkata kepada kuda-kuda itu, saudara. Harimau itu berkata demikian, sungguh barisan yang kalian bentuk ini sangat bagus, luar biasa. Bolehkah aku tahu kuda-kuda pintar? Kuda mana yang paling pintar? Yang tadi mencetuskan ide kalian membentuk sebuah lingkaran itu. Kuda-kuda itu pun termakan hasutan, saudara. Mereka berdebat, siapa yang pertama mencetuskan ide tadi. Karena tidak ada kata sepakat, saudaraku, mereka saling berebutan. Aku yang punya ide, aku yang punya ide, aku tadi yang punya ide, bukan kamu, dan seterusnya. Akhirnya mereka tercerai-berai, saudaraku. Karena masing-masing kuda itu berebutan untuk mencari siapa yang memiliki ide pertama kali, atau siapa yang paling penting di antara mereka yang mencetuskan ide membentuk formasi lingkaran itu, saudaraku. Saudaraku, karena mereka tercerai-berai, akhirnya harimau pun dengan mudah memangsa mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, dari kisah kuda tadi kita bisa belajar ketika kuda itu tidak bisa bersatu karena masing-masing merasa diri paling benar, paling hebat, paling luar biasa, paling pintar, maka itulah yang menjadi awal kehancuran mereka, sehingga mereka akhirnya mudah diterkam oleh harimau. Saudaraku, menganggap diri yang pertama, menganggap diri paling berjasa, menganggap diri paling hebat, paling benar, saudaraku, itu adalah sumber terjadinya perpecahan dalam sebuah persekutuan. Karena itulah Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma, dia mengingatkan kepada jemaat di Roma, saudaraku, supaya mereka menjauhkan diri dari menganggap diri paling benar, paling baik, dan paling hebat. Karena itulah yang akan menjadi akar persoalan di dalam persekutuan mereka, sehingga persekutuan mereka tidak lagi semakin erat, tetapi justru semakin terpecah-pecah atau tercerai-berai. Saudaraku, di mana kalau persoalan itu tidak segera diatasi oleh jemaat di Roma ini, saudaraku, maka persoalan itu akan menimbulkan perpecahan di kalangan jemaat di Roma. Saudaraku, bagaimana sih latar belakang atau kondisi jemaat di Roma pada saat itu, saudara? Saudaraku, jemaat di Roma ini terdiri dari orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi. Dan di antara mereka terjadi ketegangan, saudaraku, karena orang Kristen Yahudi mengklaim diri mereka itu bangsa atau suku yang paling benar atau lebih baik dibandingkan dengan orang Kristen yang non-Yahudi. Karena mereka merasa bahwa diri mereka lah yang dipercaya oleh Tuhan untuk menerima firman Tuhan atau hukum Taurat. Bukan orang non-Yahudi yang diberikan hukum Taurat itu. Sebaliknya, saudaraku, orang Kristen non-Yahudi menganggap diri mereka itu lebih benar. Karena walaupun mereka tidak dipercaya menerima hukum Taurat, tetapi pada prakteknya mereka sudah melakukan hukum Taurat itu, saudara. Dengan kata lain, mereka dengan bangga mengatakan, lebih baik kami, orang-orang non-Yahudi. Memang kami tidak menerima hukum Taurat itu, tetapi kami sudah mempraktekannya. Daripada kalian orang Yahudi yang mengklaim diri sebagai bangsa yang menerima hukum atau firman Tuhan, tetapi kalian tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan itu. Saudaraku, klaim orang-orang Yahudi itu tidak ada salahnya.
Memang mereka pada kenyataannya yang dipercaya oleh Tuhan untuk menerima hukum Taurat. Klaim juga orang non-Yahudi juga tidak ada salahnya, saudaraku. Karena mereka walaupun tidak menerima hukum Taurat, mereka sudah mempraktekkan hukum Taurat itu, saudaraku. Tetapi yang salah di sini adalah ketika mereka mengklaim diri sebagai orang-orang yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Saudaraku, maka untuk menetralisir atau mengatasi persoalan di mana orang-orang atau jemaat di Roma pada saat itu menganggap diri yang paling benar, saudaraku, Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua, artinya baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, itu semua, mereka semua itu di bawah kuasa dosa, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku, melalui ayat ini Paulus mengingatkan bahwa apapun identitas mereka, baik itu sebagai orang Yahudi maupun sebagai orang non-Yahudi atau orang Yunani, saudaraku, mereka semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa identitas mereka seharusnya bukan menjadi alat untuk memecah belah, tetapi untuk menyatukan atau memperkuat persekutuan mereka. Karena apalah arti identitas itu, saudaraku, kalau pada akhirnya justru memperlemah atau memecah belah persekutuan mereka. Saudaraku, bukankah di dalam kehidupan kita saat ini politik identitas, kalau saya boleh mengatakan seperti itu, telah menjadi ancaman bagi kehidupan ini? Secara khusus bagi kehidupan berbangsa dan negara Indonesia ini, saudaraku, dalam hal persatuan dan kesatuan negara tercinta Indonesia itu. Karena dengan politik identitas, seorang menganggap identitasnya, yaitu etnis, ras, suku, atau agamanya, itu lebih tinggi, lebih benar, lebih baik dibandingkan dengan identitas yang dimiliki oleh orang lain. Dan mereka berhak untuk membela identitasnya itu, saudaraku. Sebaliknya mereka menganggap orang yang berbeda dengan identitas mereka itu pantas untuk diserang, disingkirkan, atau dikalahkan. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, politik identitas itu juga bisa mengancam kehidupan pelayanan kita di Yakub. Jika Yakub dengan unit-unit yang ada, yaitu unit rumah sakit, unit pendidikan, unit sosial kemanusiaan, juga terjebak di dalam ego sektoral atau ego personal, di mana unit yang satu merasa diri lebih baik, lebih penting, lebih hebat dibandingkan dengan unit-unit yang lain. Namun demikian, saudaraku, identitas itu bukannya tidak penting. Identitas itu tetap penting, saudaraku, jika hal itu kita pakai untuk menentukan arah kehidupan kita. Misalnya kita tahu bahwa identitas Yakum adalah lembaga misi Kristen. Maka hendaknya melalui identitas itu kita disadarkan bahwa arah pelayanan kita hendaknya sesuai dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Yaitu kita dipanggil untuk hidup melayani sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Dan salah satu nilai-nilai kekristenan itu adalah kita hidup dalam persekutuan dan persatuan, bukan perpecahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang berada di bawah naungan Yakum dan unit-unit yang ada di dalamnya.
Mampukanlah kami Tuhan, untuk dapat hidup dalam kesatuan dan persekutuan. Jauhkanlah kami dari ego sektoral ataupun ego personal yang menganggap diri paling benar, paling berjasa, paling hebat, dan agar persekutuan kami semakin kokoh dan kuat, bukan persekutuan yang rapuh, sehingga dengan semakin kokoh dan kuatnya persekutuan kami, Yakum semakin kuat dan dapat menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin.